Pernah dengar nggak ada orang yang takut dengan suara keran air? Bukan dibuat-buat, tapi benar-benar takut sampai jantungnya itu berdebar kencang, telapak tangannya berkeringat dingin, pupil matanya membesar. Ini semua kan gejala-gejala takut yang bisa dibuktikan secara sains, secara medis, bukan mengada-ngada. Jadi intinya orang ini jujur, dia sedang benar-benar takut. Apa yang menyebabkan ketakutannya yang irasional pada keran air yang terbuka dan mengalir itu? Secara tahyul, orang bisa saja berkata, ini kesambet kali gara-gara lewat pohon beringin tadi nggak bilang permisi. Atau adakah penjelasan secara sains untuk peristiwa yang benar-benar hampir terlihat seperti mistik ini? Jawabannya ada di akhir video. Tonton sampai habis videonya, jangan di-skip. Legenda manusia serigala tertua berasal dari epos Gilgamesh sekitar 2100 sebelum Masehi di Mesopotamia, di mana seorang kekasih diubah menjadi serigala. Sementara itu, mitologi Yunani menampilkan legenda Raja Lycaon yang dikutuk oleh Zeus menjadi serigala, yang menjadi dasar istilah dari likantropi. Ada juga cerita rakyat abad pertengahan tradisi Nordik, Saga Polsung, mengenai kulit serigala ajaib yang bisa merubah manusia menjadi serigala jika memakai kulit ajaib itu tadi. Dan kepercayaan ini semakin menguat di Eropa abad pertengahan, seringkali dikaitkan dengan sihir. Semuanya dimulai sekitar 6 minggu setelah anjing liar itu menggigit lengan seorang wanita yang kita sebut saja namanya Lara. Lukanya sudah lama kering dan hampir terlupakan oleh Lara, tapi tiba-tiba bekas luka itu mulai terasa panas dan gatal lagi. Bukan gatal biasa, tapi sangat gatal dari lengan hingga ke pundak. Kepala Lara mulai berdenyut-denyut, tubuhnya menggigil, suhu tubuhnya naik dan Lara merasa sangat lemas. Lara berpikir ini hanya flu berat biasa karena kelelahan bekerja. Lara mencoba tidur, tapi rasa cemas yang aneh mulai muncul tanpa alasan yang jelas. 2 hari kemudian, perasaan cemas itu berubah menjadi ketakutan yang mencekam. Suara pintu yang tertutup atau cahaya lampu yang terang membuat Lara tersentak kaget secara berlebihan. Lara merasa sangat gelisah, mondar-mandir di kamar, merasa seperti ada sesuatu yang sangat buruk kan terjadi. Mulut Lara mulai terasa penuh dengan air liur. Lara mencoba menelannya, tapi tenggorokannya terasa kaku dan nyeri, seolah-olah otot-otot mulutnya menjadi kaku dan sangat sakit. Momen yang paling mengerikan adalah saat Lara merasa haus dan mencoba meminum segelas air. Baru saja gelas itu mendekati bibirnya, leher Lara tiba-tiba mengalami kejang hebat, spasme istilah medisnya. Rasanya seperti tercekik, nafas Lara tersengal-sengal dan Lara melemparkan gelas itu karena ketakutan yang luar biasa. Bukan karena Lara tidak mau minum, tapi tubuhnya bereaksi seolah-olah air itu adalah racun yang mematikan. Bahkan suara air keran yang mengalir di kamar mandi membuat otot leher Lara menegang hebat. Lara sangat haus, tapi dia juga sangat takut pada air. Bahkan saat jendela terbuka dan ada angin sepoi-sepoi menerpa wajahnya, tubuhnya kembali kejang. Lara mulai kehilangan kendali atas pikirannya sendiri. Ia mulai melihat hal-hal yang tidak nyata dan berteriak ketakutan pada keluarganya yang mencoba mendekat. Akhir yang tak terhindarkan sekarang, Lara hanya bisa berbaring. Air liur terus mengalir keluar karena ia tidak bisa lagi menelannya. Kesadarannya mulai timbul tenggelam, tubuhnya terasa sangat berat, dan perlahan-lahan Lara mulai kehilangan kemampuan untuk menggerakkan kaki dan tangannya. Napasnya semakin pendek, dan kegelapan mulai menyelimuti pandangan Lara. Lalu apa yang sebenarnya terjadi pada Lara? Apakah Lara dikutuk menjadi manusia serigala? Atau ada sesuatu yang lain yang menimpanya? Jadi karena zaman waktu itu sains belum berkembang, bahkan orang-orang terdidik di zaman abad pertengahan Eropa waktu itu sekalipun nggak tahu penyebabnya ada orang yang jadi gila karena digigit oleh anjing gila, bagaimana cara mereka menjelaskan sesuatu yang mereka sendiri nggak tahu? Bagaimana cara mereka menjelaskan secara sains manusia berubah menjadi gila setelah digigit anjing gila? Padahal sains pada waktu itu belum bisa menjelaskannya. Jadi cerita tentang manusia serigala yang sering diceritakan pada abad pertengahan di Eropa dari mulut ke mulut itu nggak sepenuhnya benar, tapi juga nggak sepenuhnya bohong. Jadi begini, orang-orang zaman dulu itu punya kecenderungan mencampurkan cerita mitos dengan cerita yang sebenarnya terjadi. Misalnya ada kasus orang digigit anjing gila,
Lalu orang itu menunjukkan tanda-tanda yang sama, yakni menjadi gila dan suka mengamuk. Nah, untuk memberikan peringatan pada warga yang lain agar hati-hati terhadap gigitan anjing gila, maka masyarakat menceritakan kalau ada manusia serigala yang bisa berubah bentuk dari manusia menjadi serigala saat malam bulan purnama. Jadi mitosnya itu sendiri cuma pemanis saja agar pesannya bisa sampai ke masyarakat. Ingat, pesan yang dibungkus dengan kemasan yang lebih menarik, lebih mudah diingat. Itu kata Simonides dari Keos.